warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalmalati Jamil dari Prodi PGSD semester 4 STKIP Purwakarta. Di sini, saya akan membuat video hasil pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Tugas video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktikum IPA di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hani Handayani MPD. Untuk mengenal lebih jauh tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita, yuk kita tonton terus video ini, jangan sampai ketinggalan. Untuk pengamatan hewan yang pertama, di sini ada hewan kucing. Kucing adalah mamalia yang kecil dan lincah. Biasanya dikenal karena berbulu halus mereka, telinga yang tegak, dan cakar yang tajam. Mereka adalah hewan yang sangat bersosialisasi dan sering menjadi hewan peliharaan yang populer di seluruh dunia. Ada beberapa deskripsinya, dimulai dari ukuran dan bentuk kucing yang kecil hingga sedang, memiliki bulu yang bisa beragam, mulai dari yang pendek dan halus hingga panjang dan tebal. Beberapa kucing memiliki pola dan warna yang mencolok juga, sementara yang lain memiliki warna solid atau pola tabby yang umum. Kucing juga memiliki telinga, biasanya ada yang tegak dan biasanya bergerak secara independen, membantu mereka mendengarkan suara dengan lebih baik. Bahkan kucing juga memiliki cakar yang tajam yang bisa menarik atau menutup di saat mereka merasa terancam atau bermain juga. Kucing dikenal karena kepribadian independen. Mereka bisa sangat mandiri dan suka menjelajahi lingkungan sekitar. Meskipun independen, kucing juga bisa sangat setia dan melindungi rumah mereka. Terkadang menunjukkan sikap yang mirip dengan anjing dalam hal melindungi pemiliknya. Banyak kucing sangat penyayang terhadap pemiliknya, suka mendekat dan mencari perhatian. Kucing adalah karnivora obligat, artinya mereka membutuhkan diet yang terutama terdiri dari daging. Makanan kucing yang seimbang mencukup protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk kesehatan mereka. Kucing juga termasuk makhluk hidup yang dapat bergerak sendiri, bernapas, dapat beradaptasi, dapat ekskresi, bahkan dapat berkembang biak, atau dapat disebut juga dengan hewan mamalia. Sini untuk penganalisaan hewan yang kedua, saya menggunakan hewan bawal. Ikan bawal putih juga dikenal sebagai silver pommet atau white pomfret adalah bahasa Inggris, adalah salah satu jenis ikan laut yang populer di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Bahkan berikut adalah deskripsi tentang ikan bawal, dimulai dari memiliki tubuh yang pipih, memanjang, dengan kepala kecil dan mata yang besar. Bahkan tubuhnya dilapisi dengan sisik yang halus dan berwarna perak keabu-abuan atau putih keperakan, yang memberinya penampilan bersih dan menarik. Sirip ekornya bercabang dengan sirip punggung yang pendek dan sirip perut yang panjang. Untuk ukuran ikan bawal tersebut biasanya dapat mencapai panjang sekitar 30-40 cm. Ikan bawal putih biasanya ditemukan di perairan tropis dan subtropis, terutama di sepanjang pantai-pantai berbatu atau dasar laut berpasir. Mereka cenderung hidup dalam kelompok kecil atau berpasangan di sekitar terumbu karang atau struktur bawah laut lainnya. Ikan bawal putih adalah pemakan plankton dan organisme kecil lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di daerah-daerah yang kaya akan plankton dan sumber makanan lainnya. Untuk pengamatan hewan yang ketiga, di sini saya menggunakan hewan bebek. Hewan bebek adalah jenis unggas air yang memiliki ciri khas tertentu. Bebek memiliki bentuk tubuh yang besar dengan leher yang relatif panjang dan kepala yang bulat. Tubuhnya dilapisi bulu-bulu lembut yang biasanya berwarna abu-abu, hitam, putih, atau kombinasi dari beberapa warna. Beberapa bebek memiliki pola warna yang mencolok seperti bebek Mandarin yang memiliki bulu-bulu cerah dengan garis-garis dan bintik-bintik. Paruh dan kaki bebek memiliki paruh yang lebar dan pipih, berguna untuk mencari makanan di air atau di tanah.
Kaki mereka pendek dan kuat dilengkapi dengan jari-jari yang berselaput yang dapat membantu mereka berenang dengan lancar di dalam air. Bebek dapat ditemukan di berbagai habitat air, termasuk sungai, danau, rawa, dan kolam-kolam. Mereka juga sering berkeliaran di daerah pesawahan atau daerah dengan air yang dangkal. Bebek adalah omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan. Mereka bisa mencari makanan di air seperti tanaman air, invertebrata kecil, dan ikan kecil di darat. Mereka juga makan rumput, biji-bijian, dan serangga. Bebek memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi manusia. Mereka dibudidayakan untuk dagingnya yang lezat, telurnya yang bergizi, serta bulu dan bulunya yang digunakan dalam industri tekstil. Bebek juga sering dipelihara sebagai hewan peliharaan karena sifatnya yang ramah dan tingkat perawatan yang relatif mudah dibandingkan dengan beberapa unggas lainnya. Untuk penganalisaan tumbuhan, saya menggunakan tumbuhan cabai karena tumbuhan cabai atau Capsicum onum adalah tanaman yang menghasilkan buah pedas yang sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan. Pohon cabai biasanya tumbuh sebagai semak dengan tinggi sekitar 30 hingga 120 cm, tergantung pada varietesnya. Mereka memiliki batang tegak yang kuat dan cabang-cabang yang tumbuh dengan rapat. Nah, untuk daun cabai berbentuk oval atau lonjong dengan ujung yang runcing. Daunnya berwarna hijau gelap dan tersusun secara berselang-seling di sepanjang batang serta cabangnya. Itu seperti ini ya. Pohon cabai menghasilkan bunga-bunga kecil yang biasanya berwarna putih atau krem. Buahnya memiliki bagian warna tergantung pada varietasnya, mulai dari hijau, kuning, oranye, merah, hingga ungu. Buah cabai biasanya berbentuk silindris atau lonjong dengan ujung meruncing. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, mari kita ke pohon mangga yang ada di sekitar rumah saya. Pohon mangga adalah pohon buah tropis yang sangat populer di seluruh dunia, terutama di daerah dengan iklim yang hangat. Pohon mangga adalah pohon yang tinggi, dapat mencapai 10 hingga 40 meter, tergantung pada varietasnya. Biasanya pohon mangga memiliki batang yang lurus dengan cabang yang lebar menjulang. Daunnya berbentuk hijau mengkilat dan tersusun secara berlawanan. Nah, bentuk daunnya seperti ini ya. Karena belum musim buah lagi, jadi pohon mangga di rumah saya belum ada buahnya. Tapi buah mangga adalah buah yang besar, berdaging, dan memiliki kulit yang halus. Buahnya bervariasi dalam warna dan ukuran tergantung pada jenisnya, mulai dari yang kuning, oranye, merah, hingga hijau. Buah mangga memiliki biji yang besar di dalamnya dan daging luar yang manis dan lezat. Pohon mangga adalah tanaman asli Asia Tenggara, tetapi sekarang telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Mangga bukan hanya menjadi buah yang lezat saja untuk dikonsumsi segar-segar, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk seperti jus, selai, keripik, bahkan es krim mangga. Yang terakhir di sini ada pohon jambu. Pohon jambu adalah buah yang biasanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Pohon jambu biasanya memiliki tinggi sekitar 3 hingga 8 meter, tetapi ada juga varietasnya yang lebih besar
atau lebih kecil. Batangnya tegak dan kuat dengan cabang-cabang yang menjulang. Untuk daunnya berbentuk oval atau lonjong dengan ujung yang runcing, sama seperti tadi pohon mangga ya, cuman itu agak panjang, kok ini agak berbentuk oval. Nah, untuk buah jambu memiliki bentuk bulat atau hampir bulat dengan kulit yang tipis dan berwarna hijau atau merah muda, tergantung pada jenisnya. Kalau udah matang dia mulai menguning seperti yang di atas yang di situ, dan itu dalamnya berwarna biji merah. Manfaat buah jambu sangat banyak. Dia memiliki nilai gizi yang tinggi, kaya dan vitamin C, serat, antioksidan. Selain dikonsumsi segar-segar, buah jambu juga dapat dijadikan bahan untuk jus, selai, salad buah, dan aneka kue juga. Mereka juga dapat tumbuh dengan baik di berbagai kondisi tanah dan iklim, membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk ditanam di daerah yang tropis. Baik teman-teman, dari hasil penelitian yang telah saya lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki unsur-unsur yang hampir sama. Dimulai dari sama-sama membutuhkan makan, sama-sama dapat berinteraksi, dapat bergerak, dan mereka juga peka terhadap rangsangan. Namun, ada pula perbedaannya, seperti dari makan, bergerak, dan juga berapas. Jika tumbuhan bernapas melalui stoma, berbeda dengan hewan. Kalau hewan, mereka bernapas melalui organ pernapasan. Sama juga dengan bergerak. Jika tumbuhan, mereka bergerak melalui air, udara, atau angin, bahkan juga sinar matahari dan juga sentuhan. Hewan, mereka bergerak melalui organ tubuh mereka sendiri, seperti berjalan, berlari, melompat, bahkan ada pula yang terbang menggunakan sayap, ada yang kaki, ada yang menggunakan tangannya. Jika tumbuhan membutuhkan makan sama pula dengan hewan, namun cara mereka makan berbeda. Seperti hewan, mereka tidak dapat membuat makanan sendiri, jadi harus sama kita sebagai manusia yang memberi mereka makan agar mereka hidup dan tetap sehat. Sedangkan tumbuhan, mereka dapat mencari makan sendiri, dimulai dari air, udara, angin gitu kan, membutuhkan sinar matahari juga. Bahkan mereka juga membutuhkan unsur hara tertentu untuk membuat makanan sendiri. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari hasil penelitian tentang ciri-ciri makhluk hidup di sekitar lingkungan yang dapat saya simpulkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.